Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sesuai dengan apa yang kalian lihat pada layar, di sini kita akan membahas soal dan materi tentang matematika. Matematika yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang barisan dan deret. Sebelum masuk ke dalam materinya, kita bahas dulu, matematika ini apa sih? Kebanyakan orang bilang matematika itu menakutkan. Padahal matematika itu ilmu yang tidak akan lepas dari yang berhitung. Nah, berhitung itu merupakan salah satu materi ajar di bidang matematika. Nah, ada juga yang beralasan karena untuk menyelesaikan perlu berpikir, karena perlu analisa logika, dan lain sebagainya. Nah, padahal matematika itu menyenangkan loh jika kita berpikiran positif. Nah, ada juga yang berpikiran negatif muncul. Berarti jika kita cermati, maka pasti ada alasan positif. Jika ada negatif, pasti ada positif kan? Maka dari itu, sebelum kita mengerjakan matematika, alangkah baiknya kita berpikiran positif dulu, agar kita akan menolak pikiran yang negatif-negatif. Nah, sebelum masuk ke materinya, mari kita berpikir positif terlebih dahulu. Langsung saja kita ke materinya ya. Pertama-tama di sini ada pengertian. Suatu barisan adalah suatu fungsi yang domainnya adalah himpunan bilangan bulat positif Z plus atau N. Z plus itu adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan asli atau bilangan real atau himpunan bagian. Suatu barisan yang daerah hasilnya atau range adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real disebut barisan bilangan real, atau dengan kata lain, suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi f sama dengan n menuju r. Nah, n di sini adalah bilangan asli dan r adalah bilangan bulat, sama saja ya. Nah, barisan banyak macamnya, tetapi ada yang dipelajari, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang sering dipelajari itu ya dua barisan tersebut. Nah, barisan aritmatika sendiri yaitu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Bilangan tetap itu disebut beda selisih atau dilambangkan dengan B. Jika pada barisan aritmatika tanda koma diganti dengan tanda positif, maka didapat deret aritmatika. Jadi perbedaan barisan dan deret itu dari lambangnya. Kalau barisan menggunakan koma, sedangkan deret menggunakan tanda plus atau positif. Jadi pada deret berhubungan dengan jumlah barisan. Barisan yaitu susunan bilangan yang didapatkan dari pemetaan bilangan asli yang dihubungkan dengan tanda koma. Jika pada barisan tanda koma diganti tanda plus, maka disebut deret. Lalu di sini ada sejarah. Nah, dilihat dari foto di kanan, beliau merupakan Johann Carl Friedrich Gauss. Yang seperti yang sudah kita pelajari juga di semester 3 itu ada pada pelajaran aljabar linier, yaitu penyelesaian matriks menggunakan Gauss-Jordan, metode Gauss-Jordan. Nah, ini merupakan matematikawan yang mungkin dari metode tersebut diambil dari nama matematikawan ini. Beliau adalah Johann Carl Friedrich Gauss. Nah, beliau merupakan matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi, termasuk teori bilangan, aljabar, statistik, analisis, geometri diferensial, geodesi, geofisika,
elektrostatika, astronomi, dan juga optik. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Carl Friedrich Gauss lahir di Brunswick, Duchy of Brunswick-Wolfenbüttel, Kekaisaran Romawi Suci pada 30 April 1777. Saat umurnya belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa penghitungan deret, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga seterusnya hingga ke 10. Meski cerita ini hampir sepenuhnya benar, soal yang diberikan gurunya sebenarnya lebih sulit dari itu. Gauss adalah seorang anak ajaib. Ia membuat penemuan matematikawan pertama saat masih remaja. Ia menyelesaikan ilmu hitung Disquisitiones Magnum Opus pada tahun 1798 pada usia 21 tahun, meskipun tidak dipublikasikan sampai 1801. Nah, berarti dapat disimpulkan Johann Carl Friedrich Gauss, atau bisa disebut Gauss panggilannya, beliau merupakan orang yang jenius karena pada umur belum genap 3 tahun atau pada umur 10 tahun pun ia sudah bisa menghitung matematika yang menurut gurunya itu sulit. Nah, kemampuan intelektual Gauss menarik perhatian dari Duke of Brunswick yang mengiriminya ke Collegium Carolinum, sekarang Braunschweig University of Technology, yang dihadiri 1792 hingga 1795, dan ke Universitas Göttingen pada tahun 1795 hingga 1798. Sementara di universitas, Gauss secara mandiri menemukan kembali beberapa teorema penting. Gauss melakukan penelitiannya di Observatorium Astronomi di Göttingen, kota kecil di jantung Jerman, yang dengan segera menciptakan tradisi matematis yang membuat kontingen dan universitasnya menjadi pusat matematika dunia. Nah, selain itu, Gauss itu memiliki beberapa karya ya. Di sini karya yang pertama, setelah lulus dari universitas, di Universitas Göttingen ini, karya Gauss dapat diperbandingkan dengan karya para matematikawan lain, dan hasilnya memang mencolok. Semakin dia membandingkan, akhirnya dia menyadari bahwa dia adalah seorang matematikawan besar. Gauss selalu menyimpan semua penemuannya dan menyesal bahwa tidak seorang pun dapat berdiskusi dengan teori-teori yang menarik hatinya. Salah seorang teman baiknya di universitas adalah Wolfgang Bolyai, bangsawan Hongaria yang kelak anak lakinya yaitu Janos Bolyai menemukan geometri non-Euclidean. Lalu yang selanjutnya itu karya yang sudah dicapai oleh Gauss itu yaitu menekuni astronomi, atau mungkin kegiatan yang ia teruskan setelah mendapatkan karya pertama atau setelah lulus, ia lanjut untuk menekuni astronomi. Nah, selain itu, barisan deret aritmatika ini memiliki nilai keislaman, yang isinya itu Al-Quran ternyata juga berbicara tentang bilangan. Bilangan dalam Al-Quran meliputi bilangan kardinal, ordinal, dan pecahan. Bilangan kardinal secara sederhana dapat diartikan sebagai bilangan yang menyatakan hasil dari membilang. Berikut ini adalah contoh bilangan kardinal: 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan ordinal secara sederhana dapat diartikan dengan bilangan yang menyatakan urutan berikut ini. Berikut ini adalah contoh bilangan ordinal, yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Berbeda dengan kardinal, kalau ordinal itu menyatakan urutan seperti anak pertama, kedua. Kalau ordinal itu menyatakan nomor, bukan urutan. Jika dapat kita simpulkan seperti itu. Nah, bilangan kardinal itu disebut dalam Al-Quran adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif. Berdasarkan kajian penulis, terdapat 30 bilangan kardinal yang disebut dalam Al-Quran. Nah, selain itu, barisan, bilangan, dan deret itu memiliki ayat Al-Quran yang terkandung dalam ayat Al-Quran itu ada 2 surah, yaitu Al-Kahfi dan juga Al-Ankabut. Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazadadu tis'a, yang artinya dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Dan surat Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina fa'akhadahumut tufanu wa hum dhalimun, yang artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang lebih 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, di sini langsung saja setelah kita membahas nilai keislaman, pengertian, sejarah dari barisan barisan deret aritmatika. Di sini kita satu persatu kita bahas pengertian dari barisan. Nah, penting untuk membedakan penulisan suatu himpunan dengan suatu barisan. Oleh karena itu, suatu barisan akan ditulis di antara tanda kurang dari atau lebih dari. Sedangkan untuk menyatakan suatu himpunan akan ditulis di antara tanda kurung kurawal, yaitu kurung kurawal buka, kurung buka kurawal, dan kurung tutup kurawal. Selanjutnya, suatu barisan akan ditulis dengan kurung siku AN, ditutup dengan kurung siku lagi. Untuk menyatakan barisan yang berbeda akan ditulis dengan huruf yang berbeda pula, seperti contoh berikut. Lalu di sini tuh ada beberapa barisan. Yang pertama itu ada kemonotonan barisan. Nah, definisinya bisa dilihat ya. Barisan AN dikatakan monoton naik jika untuk setiap n elemen bilangan real atau bilangan natural asli berlaku AN plus 1 lebih dari AN. Yang kedua, monoton tidak turun jika untuk setiap n elemen bilangan real berlaku AN plus 1 lebih dari sama dengan AN. Yang ketiga, monoton turun jika untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku AN plus 1 kurang dari AN. Monoton tidak naik jika untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku AN plus 1 kurang dari sama dengan AN. Yang kedua, di sini ada limit barisan. Untuk definisinya adalah misalkan AN barisan dan L elemen bilangan real barisan AN mempunyai limit L, ditulis limit N menuju tak terhingga AN sama dengan L apabila untuk setiap bilangan positif atau terdapat bilangan positif K sehingga kurung mutlak AN dikurangi L kurang dari untuk setiap N itu lebih dari sama dengan K. Yang ketiga di sini ada kekonvergenan barisan.
Untuk definisinya sendiri, di sini ada barisan AN dikatakan konvergen ke L elemen R jika limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Barisan AN yang tidak mempunyai limit dikatakan divergen. Barisan divergen kemungkinan yang terjadi adalah limit barisannya tak hingga, min tak hingga, atau beroskilasi. Nah, di sini ada beberapa jenis bilangan dari barisan ya. Yang pertama itu barisan bilangan genap. Nah, seperti yang kita tahu, bilangan genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa membedakan barisan dan deret. Tadi sudah dijelaskan kalau barisan itu kita bisa memisahkan tiap bilangannya dengan tanda koma, sedangkan deret kita bisa memisahkan tiap bilangannya dengan tanda positif atau plus. Untuk rumusnya sendiri, untuk rumus suku ke N yaitu UN sama dengan 2N. Jumlah N suku pertama itu Sn sama dengan N kuadrat plus N. Nah, yang kedua untuk barisan bilangan ganjil, sudah kita tahu juga bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7. Untuk membedakan barisan dan deret, kita pisahkan menggunakan tanda yang berbeda ya, seperti di atas. Nah, untuk rumus suku ke N itu UN sama dengan 2N min 1 dan jumlah N suku pertama Sn sama dengan N kuadrat. Lalu yang ketiga di sini barisan bilangan segitiga. Di sini sudah terlihat juga perbedaan barisan dan deret. Langsung saja kita ke rumus suku ke N. UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Sedangkan jumlah N suku pertama Sn sama dengan 1/6 N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Selanjutnya yang keempat di sini ada barisan bilangan persegi. Nah, untuk rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N kuadrat. Jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan 1/6 dikali N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Sama ya seperti barisan yang nomor 3. Sekarang barisan yang nomor 5 itu adalah barisan bilangan segitiga Pascal. Sudah kita ketahui sejak SD, kita sudah diajarkan oleh guru ya. Segitiga Pascal itu bentuknya seperti ini, ada 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Nah, jadi jumlah bilangan baris KN segitiga Pascal itu bisa kita hitung dengan cara 2 pangkat N min 1. Selanjutnya di sini ada barisan bilangan kubik. Untuk rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N pangkat 3. Jumlah suku N suku pertamanya adalah Sn sama dengan 1/4 N kuadrat dikali N plus 1 kuadrat. Untuk nomor 7 barisan bilangan persegi panjang, yaitu rumus suku ke N. UN sama dengan N dikali N plus 1. Sedangkan jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan 1/3 N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Hampir sama untuk jumlah N suku pertama, nomor 7 itu hampir sama dengan nomor 4. Hanya perbedaannya adalah sebelum N itu pecahannya 1/3. Nomor 8 di sini ada barisan bilangan balok. Rumus suku ke N-nya itu UN sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Untuk jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan 1/4 dikali N kali N plus 1 dikali N plus 2 dan dikali N plus 3. Nah, di sini ada barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu mungkin asing tak asing ya. Jadi terkadang jika kita saat SD, ingatan kita itu tidak terlalu kuat untuk
mengingat semua jenis barisan yang ada pada barisan aritmatika. Nah, salah satunya Fibonacci ini. Jadi Fibonacci adalah barisan yang nilai sukunya sama dengan jumlah 2 suku sebelumnya. Nah, contohnya itu barisannya seperti contoh berikut. 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Untuk deretnya itu 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya. Untuk rumusnya sendiri kita bisa mencari dengan UN sama dengan UN-1 ditambah UN-2. Lalu kita lanjut ke baris ke-10 yaitu barisan aritmatika. Nah, ini merupakan puncak dari barisan yang akan kita bahas yaitu barisan aritmatika. Pengertian dari barisan aritmatika adalah barisan yang selisih 2 suku berurutan yang tetap atau sama. Untuk suku pertama yaitu U1. U1 itu bisa dilambangkan dengan A. Selisih itu adalah beda. Beda itu adalah B. Sudah dijelaskan tadi ya di pengertian di awal. B itu adalah beda atau selisih. Banyaknya suku itu adalah N. Atau bisa kita lihat di keterangan bawah. UN itu suku ke N barisan aritmatika. A itu suku pertama, N itu banyak suku, dan B itu beda atau selisih. Nah, di sini jumlah rumus suku ke N-nya ada UN sama dengan A plus N-1 kali B. B-nya, bedanya kita mencari beda selisih dengan rumus UN dikurangi UN-1. Jumlah N suku pertama yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan memberikan contoh untuk menyelesaikan soal barisan aritmatika pada aplikasi yang akan saya gunakan untuk mengerjakan soalnya. Nah, di sini yang ke-11 ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang perbandingan atau rasionya 2 suku berurutan tetap atau sama. Suku pertama itu U1 atau A. Perbandingan atau rasio atau bisa dibilang R. Banyaknya suku itu adalah N. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A kali R pangkat N. Jumlah N suku pertama yaitu SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1 sama dengan A dikali 1 dikurangi pangkat R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, di sini sudah tertera ya di gambarnya rumus mencari rasio ini L sama dengan UN per UN-1. Nah, kita sudah membahas barisan nih. Sekarang kita akan membahas deret. Jika pada barisan aritmatika itu tanda koma, maka jika diganti dengan tanda plus itu akan didapat deret aritmatika. Jadi pada deret berhubungan dengan jumlah barisan. Nah, bisa dilihat dari pembahasan di bawah. Jumlah N suku pertama deret aritmatika itu SN U1 ditambah U2 tambah U3 seterusnya hingga UN-1 tambah UN. Nah, sekarang untuk SN yang kedua itu A ditambah A plus B ditambah A plus 2B seterusnya hingga UN dikurangi 2B ditambah UN dikurangi B ditambah UN. Untuk SN yang ketiga UN ditambah UN min B ditambah UN min 2B seterusnya A plus 2B tambah A tambah B tambah A. Nah, jika kita lihat SN kedua dan SN ketiga itu hanya dibalik ya dari jika SN yang kedua itu dari awalnya itu kita masukkan A hingga UN, sedangkan SN yang ketiga itu dari UN hingga A. Nah, dapat kita hasilkan
dengan cara menjumlahkan semuanya, yaitu menjadi 2SN sama dengan A ditambah UN ditambah A ditambah UN ditambah A ditambah UN dan seterusnya. Nah, maka kita dapat menghasilkan 2SN sama dengan N dikali A tambah UN. Nah, kita dapat menyimpulkan atau mendapatkan hasil pastinya yang berada di kotak bawah. SN sama dengan setengah dikali N dikali A tambah UN. Karena UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, maka kita dapat menuliskan SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini keterangannya SN adalah jumlah N suku pertama. Maka bisa dituliskan UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Nah, selain barisan, di sini juga ada beberapa jenis deret ya. Yang pertama itu limit suatu deret. Misalkan SN jumlah bagian ke N dari deret sigma dari tak hingga N-1 AN. Jika barisan SN convergent atau limit N menuju tak hingga SN sama dengan S, maka S disebut sebagai limit suatu deret sigma tak hingga N-1 AN dan ditulis S sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 1 AN. Lalu yang kedua di sini ada kekonvergenan suatu deret. Definisinya yaitu deret tak hingga sigma tak hingga N sama dengan 1 AN dikatakan konvergen jika SN barisan dari jumlah bagiannya konvergen. Deret sigma tak hingga N sama dengan 1 AN dikatakan divergen jika SN yaitu barisan dari jumlah bagiannya divergen. Nah, perbedaan konvergen dan divergen itu seperti definisi yang sudah disebutkan di bawah. Lalu di sini ada uji kekonvergenan deret. Nah, uji kekonvergenan deret ini ada 4 ya. Ada uji banding dengan deret lain, uji banding limit dengan deret lain, uji hasil bagi atau pengujian dengan suku-suku deretnya, uji deret ganti tanda, dan itu merupakan uji kekonvergenan deret. Lalu ada deret geometri. Jika pada barisan geometri ada tanda koma diganti dengan positif, maka dapat didapatkan deret geometri. Perbedaan dengan aritmatika itu, jika aritmatika maka akan didapatkan deret aritmatika. Jika ditanyanya geometri, maka akan mendapatkan deret geometri pula. Hanya deret itu dilambangkan dengan positif, bukan koma, karena koma itu melambangkan barisan. Nah, kita bisa lihat di gambar di bawah, penjelasan di bawah itu, jumlah N suku pertama deret geometri, bisa kita lihat ya. SN sama dengan A ditambah AR tambah AR pangkat 2, ditambah seterusnya hingga AR pangkat N-1. Di sini ada kurung mutlak X dan juga R. Nah, lalu di sini ada R, SN sama dengan AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya hingga AR pangkat N. Lalu kita eliminasi dengan cara mengurangkan, jadi hasilnya itu kita bisa menemukan SN dikurangi RSN sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Nah, untuk kesimpulannya kita mendapatkan SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R, yang sudah tadi kita jelaskan ya, yang sebelumnya, yang di slide sebelumnya itu. Nah, yang ini ya, di barisan geometri juga sama rumusnya. SN itu A pangkat Rn-1 per R-1 sama dengan A pangkat A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, sama dengan barisan geometri dan deret geometri itu memiliki rumus yang sama ya. Tapi di sini R-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi di mana UN sama dengan SN dikurangi SN-1.
Selanjutnya di sini ada deret geometri tak hingga. Suatu deret geometri dikatakan deret geometri tak berhingga jika deret tersebut memiliki banyak suku yang tidak berhingga. Nah, contohnya seperti di bawah, Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R sama dengan A per 1 min R dikurangi R pangkat N per 1 min R. Untuk N itu tak hingga, maka Sn-nya bisa kita tuliskan limit N menuju tak hingga A per 1 min R dikurangi R pangkat N per 1 min R. Untuk min 1 kurang dari R kurang dari 1, maka Sn sama dengan A per 1 min R dikurangi 0 per 1 min R, sehingga Sn sama dengan A per 1 min R. Syarat min 1 kurang dari R kurang dari 1. Itu merupakan syarat ya. Jadi suatu deret geometri tak hingga akan konvergen atau mempunyai jumlah jika memenuhi syarat, yaitu min 1 kurang dari R kurang dari 1. Nah, untuk selanjutnya di sini ada deret geometri tak hingga divergen. Tadi ada deret geometri konvergen, di sini ada divergennya. Yaitu suatu deret yang nilai bilangannya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Contohnya itu seperti di bawah ini. 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Kalau ditanya berapa sih jumlah seluruhnya? Jumlah seluruhnya tidak bisa dihitung karena nilainya akan semakin besar. Nah, untuk deret geometri tak hingga konvergen, nah di sini ada konvergennya. Pastinya berbeda ya dengan divergen. Kalau deret geometri tak hingga konvergen itu di mana nilai bilangannya semakin mengecil dan dihitung jumlahnya seperti di bawah ini. 4, 2, setengah, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Semakin lama nilainya semakin mengecil dan ujungnya akan mendekati angka 0. Hal ini membuat deret geometri tak hingga konvergen dapat dihitung jika ditanyakan jumlah seluruhnya. Nah, jadi dapat disimpulkan deret geometri tak hingga divergen dan konvergen itu berbeda. Kalau divergen itu semakin lama akan semakin membesar bilangannya dan jumlahnya. Jika deret geometri konvergen itu semakin lama akan semakin mengecil jumlahnya. Nah, di sini sebelum masuk ke rumus, ada syarat terlebih dahulu untuk bertemu dengan deret geometri tak hingga konvergen, yaitu rasionya atau penggalinya harus antara negatif 1 sampai 1. Seperti tadi ya di pembahasan di slide sebelumnya. Nah, di sini itu memiliki syarat yaitu negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. Nah, untuk deret sendiri geometri tak hingga konvergen memiliki syarat tersebut, yaitu syaratnya negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. Di sini ada rumusnya, S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, di sini ada aplikasi barisan dan deret geometri. Di antara aplikasi barisan atau deret geometri adalah dalam perhitungan kasus pertumbuhan dan peluruhan. Kedua kasus itu juga berkaitan dengan fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pertumbuhan pertambahan dan penyusutan atau peluruhan atau pengurangan. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut. Untuk pertumbuhan sendiri di sini ada pengertiannya, yaitu kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Rumus pertumbuhan di sini yaitu PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat T. P0 ini di sini keterangannya yaitu nilai besaran di awal periode, PT nilai besaran setelah 1 T periode, dan R adalah tingkat pertumbuhan. Untuk selanjutnya, aplikasi barisan dan deret geometri.
Masih ya, tadi itu pertumbuhan, sekarang peluruhan. Pengertian dari peluruhan sendiri merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Jadi, pertumbuhan dan peluruhan ini berbanding terbalik ya. Pertumbuhan itu kenaikan, sedangkan peluruhan itu penurunan. Nah, peluruhan peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan diantaranya adalah peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Rumus peluruhan di sini terdapat PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat T. Untuk keterangannya sama seperti tadi pertumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin tadi ada beberapa penjelasan yang kurang dimengerti, maka kita akan menampilkan melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal baris dan deret aritmatika menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Lalu di sini ada tanda segitiga dan bulat ya, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Dan kita klik titik 3. Lalu spreadsheet. Nah, di sini kita akan muncul seperti ini ya. Di sini ada kolom A, B, C dan seterusnya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan penyelesaian soal untuk menentukan suku ke-10 dari barisan 5, 8, 11 dan seterusnya. Untuk rumusnya sendiri di sini untuk mencari UN atau suku keberapa, itu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A itu suku pertama dan B itu bedanya. Atau bisa juga UN sama dengan UK ditambah N dikurangi K dikali B. Nah, untuk soal yang pertamanya di sini sudah diketahui. Nah, kita tulis dulu ya. Di sini untuk A di kolom pertama itu kita tulis N. B kolom pertama itu kita tulis UN. Nah, di sini kita tuliskan suku pertama. Untuk suku kedua itu kita klik sama dengan klik yang suku pertama itu ditambah 1. Nah, akan muncul hasilnya 2 ya. Kita drag terus ke bawah hingga ke 11 karena di sini kita akan mencari suku ke-10. Jadi kita cari dari 1 hingga 10. Nah, untuk UN-nya kita menggunakan rumus yang awal ya, yang UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini sudah diketahui untuk suku pertamanya adalah 5. Untuk suku kedua kita menggunakan rumus yaitu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya itu sudah diketahui yaitu 5. Yang ini ya. Lalu ditambah dalam kurung N-nya itu yang ini. Karena kita akan mencari suku kedua, maka klik suku yang kedua. Dikurangi 1 dikali dengan pembedaan. Pembedanya di situ kita ambil dari soal. Soalnya itu kan 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Nah, kita lihat 5 ke 8 itu bedanya adalah 3. 8 ke 11 bedanya juga 3. Dan 11 ke 14 juga bedanya 3. Maka bedanya adalah 3. Kita kalikan dengan 3. Nah, hasilnya di sini 8. Kita tarik ke bawah hingga suku ke-10. Nah, kita bisa melihat di sini suku pertama hingga suku keempat sama ya dengan soal 5, 8, 11, 14. Nah, untuk suku selanjutnya itu sudah pasti benar karena 14 ke 17 itu bedanya 3 dan seterusnya. Nah, karena yang ditanyanya itu suku ke-10, maka isinya adalah 32. Jadi sudah benar ya.
Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk membuat grafik dari barisan yang sudah kita ketahui, yaitu N, UN. Nah, di sini langsung saja kita klik. Yang N itu 1, UN-nya 5. Nah, kita akan mendapatkan 1,5 untuk membuat grafiknya ya. 1 untuk X dan 5 untuk Y. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, kita akan mendapatkan titik-titik garis untuk membuat grafik. Kita bisa lihat di sini, di sebelah kiri. Kita perkecil dulu. Nah, sudah terlihat ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba membuat garis menggunakan line. Kita klik dari C2 hingga C11. Nah, sudah terlihat ternyata barisan tersebut menghasilkan garis yang lurus. Nah, baik, untuk soal barisan sudah kita lalui. Sekarang kita akan mencoba untuk soal deret. Nah, soal deret di sini mempunyai rumus ya. Deret itu rumusnya itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Nah, di sini ada soal, yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama deret 6 ditambah 8 tambah 10 tambah 2 tambah seterusnya. Nah, di sini karena sukunya sudah sama ya, dari 1 hingga 10, kita hanya ubah UN-nya saja. Nah, UN di sini kan yang suku pertama itu 6. Untuk suku kedua, kita menggunakan rumus suku yang seperti tadi, UN. Sama dengan A-nya itu 6 ditambah N-nya itu suku kedua dikurangi 1 tutup kurung dikalikan dengan beda. Nah, bedanya di sini bukan 3 lagi ya, karena soalnya itu 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. 6 ke 8 itu bedanya 2, 8 ke 10 bedanya 2, dan 10 ke 12 bedanya 2. Maka bedanya di sini 2. Maka kita bisa kalikan dengan 2. Nah, akan muncul hasilnya 8. Kita tarik ke bawah hingga suku ke 10. Nah, sudah ketemu ya. Hingga suku ke 10-nya adalah 24. Nah, untuk selanjutnya kita di sini akan mencari jumlah suku. Kita klik, kita blok dari suku yang pertama hingga suku ke 10. Lalu kita klik, ada gambar sigma di kiri atas. Kita klik sum. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah dari keseluruhan yaitu 150. Bisa juga kita menggunakan rumus yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Kita langsung sama dengan aja. Di sini sudah tertera ya, N-nya itu adalah 10. Nih, yang ini. Jadi 10 dibagi 2 lalu dikali dengan 2 dikali A. A-nya itu adalah 6. Ya, suku pertama. Lalu ditambah N-nya itu kan 10. 10 dikurangi 1. Lalu dikali bedanya itu 2.
kita lihat hasilnya. Sama ya, 150. Nah, ini rumus-rumus yang sudah saya tampilkan itu hanya berlaku untuk barisan dan deret aritmatika. Mungkin penjelasan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan soal barisan dan deret aritmatika sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sekian materi barisan dan deret yang bisa saya jelaskan. Di sini ada daftar pustaka yang saya ambil dari modul barisan dan deret aritmatika, mau dari SMP kelas 7 hingga kelas 9. Mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan saya yang kurang jelas. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.